Kita semua pasti pernah lihat kan, ada seseorang yang bikin kesalahan besar, terus mereka minta maaf, dan abis itu apa? Seringnya suasananya jadi canggung banget loh. Nah, kali ini kita mau coba bedah. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin buat benar-benar menyembuhkan dan menyatukan lagi sebuah komunitas setelah kepercayaan itu rusak? Oke, yuk kita langsung masuk ke intinya. Pernah ngerasain gak sih kecanggungan itu? Permintaan maaf udah diucapin, mungkin kita juga udah bilang iya, dimaafin, tapi kok rasanya masih ada yang ganjel gitu di udara. Hubungan jadi aneh, semua orang jadi serba salah, mau bersikap gimana. Nah, inilah pertanyaan besar yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Untuk ngebahas ini, kita bakal lewatin 4 tahap. Kita mulai dari masalahnya dulu, yaitu kecanggungan setelahnya. Terus kita bakal coba pahami kenapa maaf-maafan secara personal aja tuh kadang nggak cukup. Baru setelah itu kita cari solusinya, yaitu jalan menuju pemulihan yang beneran. Dan terakhir kita lihat tujuan utamanya. Gimana caranya ngebantu seseorang buat bisa berdiri tegak kembali. Oke, bagian pertama. Kecanggungan setelahnya. Disinilah letak akar masalahnya. Ada jurang yang besar antara kesalahan yang diketahui banyak orang dengan proses penyelesaiannya yang seringkali ya terjadi di belakang layar atau bahkan nggak terjadi sama sekali. Sebenarnya, pola ini tuh udah kita pelajari tanpa sadar dari kecil loh. Coba deh bayangin, anak-anak sering banget kan lihat orang tuanya berantem, adu argumen di depan mereka. Tapi momen mereka baikan, saling memaafkan, itu jarang banget diperlihatkan. Nah, ini secara nggak langsung ngajarin kita satu hal. Konflik itu tontonan publik, tapi pemulihan itu urusan pribadi. Kutipan ini benar-benar menyoroti ketegangan utamanya. Ketika sebuah kesalahan besar terjadi di sebuah komunitas, kesalahannya itu jadi rahasia umum, semua orang tahu. Tapi proses buat memperbaiki keadaan dan menerima orang itu kembali seringkali sunyi senyap, nggak kelihatan. Akhirnya, semua orang jadi bingung dan menebak-nebak. Nah, tanpa adanya proses yang jelas, dampaknya itu bisa merusak banget. Orang yang berbuat salah jadi ngerasa kayak warga kelas 2, kayak dikucilkan secara halus. Anggota komunitas yang lain jadi bingung, ini orang udah boleh diajak ngobrol lagi belum ya? Boleh nggak sih deket-deket? Akhirnya hubungan jadi dingin, canggung, apalagi buat orang-orang yang cuma denger gosipnya doang tanpa tahu cerita lengkapnya. Ketidakpastian inilah yang membawa kita ke bagian kedua. Poin yang krusial banget. Pengampunan antara satu orang dengan orang lain itu penting, vital malah. Tapi itu nggak otomatis menyelesaikan masalah di level komunitas. Perlu ada sesuatu yang lebih dari itu, sesuatu yang lebih formal dan terstruktur. Disinilah kita kenalan sama konsep pemulihan atau restorasi. Ini bukan cuma soal perasaan di dalam hati ya, ini adalah sebuah tindakan yang formal dan dilakukan secara publik oleh komunitas untuk secara resmi bilang, oke, kami terima kembali. Coba deh kita bedain. Pengampunan informal itu biasanya urusan personal, antara dua orang buat nyembuhin luka pribadi. Bisa terjadi kapan aja. Tapi pemulihan formal itu beda. Ini urusan komunal, urusan bareng-bareng. Tujuannya buat memulihkan kepercayaan komunitas. Makanya, ini adalah sebuah proses yang terstruktur dan disengaja, bukan cuma reaksi spontan. Dua-duanya sama pentingnya, tapi fungsinya beda. Oke. Kita udah paham masalahnya dan kenapa butuh solusi yang lebih dari sekedar maaf. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Gimana sih solusinya? Gimana cara membangun jalan yang jelas dan bisa dilihat semua orang agar seseorang bisa diterima kembali sepenuhnya? Dan ternyata proses ini bukan ide baru loh. Ini akarnya ada di kearifan kuno yang udah ngasih kita semacam kerangka kerja yang jelas. Tujuannya apa? Biar komunitas bisa bertindak secara terencana, bukan cuma bereaksi berdasarkan emosi sesaat. Prosesnya itu butuh 3 aksi nyata dari pihak komunitas. Jadi ini bukan cuma PR-nya orang yang salah ya, komunitas juga punya tanggung jawab. Pertama, secara aktif mengampuni. Kedua, memberikan penghiburan dan bantuan nyata. Dan yang paling krusial, yang ketiga, membuat pernyataan publik untuk menegaskan kembali kasih mereka. Langkah terakhir inilah yang menghapus semua kebingungan dan ambiguitas. Sekarang kita sampai di bagian akhir yang paling powerful. Apa sih hasil akhir dari semua proses ini? Apa tujuannya, baik buat si individu maupun buat komunitasnya? Ingat kan tadi ada langkah kedua, menghibur. Nah ini menarik banget. Kata ini sering kita artikan sebatas simpati pasif, kayak bilang sabar ya. Tapi kata aslinya dalam bahasa Yunani, parakaleo, itu artinya lebih dalam, bantuan. Ini bukan sekedar ucapan, tapi tindakan aktif buat datang mendampingi dan ngasih dukungan konkret. Nah, inilah tujuan akhirnya.
Seluruh proses pengampunan, bantuan aktif, dan penegasan kasih secara publik ini semuanya dirancang cuma buat satu hal. Ngasih kekuatan dan izin sosial ke orang itu buat gabung lagi ke komunitas secara utuh. Tanpa rasa malu dan biar dia bisa, berdiri tegak lagi. Ini adalah sebuah aksi penyembuhan komunal yang luar biasa kuat. Jadi ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan refleksi yang penting banget, yang bisa kita bawa ke kehidupan kita sehari-hari. Coba deh pikirin komunitas Anda sendiri, kantor, keluarga, geng atau apapun itu. Saat kepercayaan rusak, apakah kita cuma nungguin kecanggungan itu hilang dengan sendirinya? Atau apakah kita mau secara proaktif membangun jembatan untuk pemulihan yang sejati?